Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rizky Fauzi Amelia dengan NIM 2008259. Yang kedua ada Siti Fadia Nurul Fitri dengan NIM 2008612. Dan yang ketiga ada Muhammad Farhan Nurdiansah dengan NIM 2006547. Yang keempat ada saya sendiri, Yesa Rosilia Listiana dengan NIM 2008787. Dan yang terakhir ada Arfadila dengan NIM 2007010. Baik, langsung saja masuk ke pokok bahasan. Yang pertama ada penegakan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda. Hukum agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau jurisprudensi yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi, yaitu yang pertama ada institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya. Yang kedua ada budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya. Dan yang terakhir ada perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materialnya maupun hukum acaranya. Yang selanjutnya, Indonesia sebagai negara hukum itu telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum, yang artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diatur menurut hukum yang telah berlaku di Indonesia. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan salah satu penegakan hukum di Indonesia itu ada 5. Yang pertama, faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja. Yang kedua, ada faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun mengeratkan hukum. Yang ketiga, ada faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Yang keempat, ada faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yang terakhir, yang kelima, ada faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Lalu, adapun ringkasan pasal yang berhubungan dengan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah: yang pertama, pasal 27 berisi tentang hak jaminan dalam bidang hukum dan ekonomi. Pasal 28 berisi tentang jaminan dalam bidang politik berupa hak untuk mengadakan persyarikatan, berkumpul, dan menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan. Lalu yang ketiga ada pasal 29 berisi tentang mengakui kebebasan dalam menjalankan perintah agama sesuai kepercayaan masing-masing. Lalu ada pasal 31 berisi tentang mengakui hak setiap warga negara akan pengajaran. Lalu ada pasal 32 mengakui adanya jaminan dan perlindungan budaya. Pasal 33 mengandung pengakuan hak-hak ekonomi berupa hak memiliki dan menikmati hasil kekayaan alam Indonesia. Lalu ada pasal 34 mengatur hak-hak asasi di bidang kesejahteraan sosial. Negara berkewajiban menjamin dan melindungi fakir miskin, anak-anak yatim, orang terlantar, dan jompo untuk dapat hidup secara manusiawi.
Selanjutnya, ada faktor penghambat pelaksanaan HAM. Yang pertama, kondisi sosial budaya. Kondisi Indonesia yang beragam terutama keadaan budaya, ras, suku, bahasa, agama yang menjadikan Indonesia sering mengalami konflik horizontal. Yang kedua, ada aparat dan penindakannya. Banyak aparatur negara tidak tegas dalam bertindak menangani pelanggaran-pelanggaran HAM. Selain itu, bahkan aparatur negara ada yang mengkhianati rakyat dengan melakukan KKN. Yang ketiga, ada perangkat perundangan. Sulitnya pengimplementasian perundang-undangan yang ada di Indonesia guna menegakkan HAM menjadi penghambat tersendiri. Lalu yang keempat, ada komunikasi dan informasi. Belum meratanya persebaran komunikasi dan informasi yang ada di Indonesia menjadi sebuah hambatan yang cukup besar bagi pelaksanaan HAM itu sendiri. Lalu yang kelima, ada kebijakan pemerintah. Masih terjadinya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang terkadang tidak sesuai dengan kepentingan nasional sehingga menyebabkan terganggunya hak-hak orang lain. Lembaga yang dapat mengadili hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang membahas tentang pengadilan hak asasi manusia, di Indonesia terdapat dalam pasal 104 yang berbunyi 1. Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk pengadilan hak asasi manusia di lingkungan pengadilan umum. Yang kedua, pengadilan sebagaimana dimaksud ayat 1 dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lambat 4 tahun. Yang ketiga, sebelum terbentuk pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diadili oleh pengadilan yang berwenang. Lembaga yang dapat mengadili pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia ada 4 lingkungan peradilan sesuai dengan undang-undang, yaitu yang pertama pengadilan umum, yang kedua pengadilan militer, yang ketiga pengadilan agama, dan yang keempat pengadilan niaga. Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada bab 7 pasal 75 sampai pasal 103. Pada pasal 75 menyatakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM bertujuan yang pertama, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dan yang kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya beradaptasi dalam berbagai bidang kehidupan. Fungsi dari Komnas HAM secara garis besar. Yang pertama, mengkaji dan meneliti instrumen HAM internasional. Yang kedua, mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, membahas perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM. Yang keempat, melakukan kerjasama, pengkajian dan penelitian dengan pihak lain. Yang keenam, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM melalui lembaga pendidikan serta kalangan lainnya. Yang ketujuh, melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga untuk melakukan penyuluhan mengenai HAM. Fungsi dari Komnas HAM secara garis besar. Yang pertama, mengkaji dan meneliti instrumen hak asasi manusia internasional. Yang kedua, mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, membahas perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Yang keempat, melakukan kerjasama pengkajian dan penelitian dengan pihak lain. Yang kelima, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan serta kalangan lainnya. Dan yang keenam, melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga
untuk melakukan penyuluhan mengenai hak asasi manusia. Lalu yang selanjutnya tugas Komnas HAM. Yang pertama, menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang berlangsung. Yang kedua, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan di Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan upaya pencegahan penanggulangan segala bentuk kekerasan. Yang keempat, mengumpulkan data dan informasi serta menerima pengaduan masyarakat. Yang kelima, melakukan penalahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan HAM. Lalu, dampak perkembangan hak asasi manusia di Indonesia terhadap ketahanan nasional. Dampak positif yaitu yang pertama, masyarakat Indonesia dapat bebas untuk berpartisipasi sehingga tidak ada pengekangan dalam diri masyarakat untuk mengeluarkan pendapat. Yang kedua, masyarakat Indonesia bisa dan berhak untuk menilai kinerja pemerintahan yang sedang berjalan secara langsung. Yang ketiga, kebebasan pers untuk meliput segala macam berita termasuk jalannya pemerintahan. Yang keempat, masyarakat Indonesia bebas untuk mendapatkan segala macam informasi ataupun berita dari manapun dari berbagai sumber. Lalu dampak negatifnya yaitu yang pertama, terjadinya penyampaian aspirasi secara berlebihan dan lepas kontrol serta keluar dari jalur yang benar seperti pada demonstrasi yang berujung dengan aksi anarki. Yang kedua, para pencari berita terkadang terlalu berlebihan, bahkan kadang rela melanggar kode etik demi mendapatkan sebuah berita. Yang ketiga, terjadinya kesalahpahaman dalam menerima informasi dan berita yang tidak benar dan tidak baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat, yang mengakibatkan berbagai kekacauan yang dapat mengganggu stabilitas dan ketahanan nasional, seperti beredarnya berita hoaks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, kasus pelanggaran HAM bersifat berat. Contohnya yaitu seperti pembunuhan massal atau genosida, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, dan perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Ada juga kasus pelanggaran HAM yang bersifat ringan, yaitu contohnya seperti pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, dan juga menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya. Dan berikut ini merupakan contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, yaitu yang pertama, kasus Tanjung Priok tahun 1984, yaitu kasus antara aparat dengan warga yang berawal dari masalah SARA dan unsur politis. Dalam peristiwa ini, diduga terjadi pelanggaran HAM di mana terdapat ratusan korban meninggal dunia akibat kekerasan dan juga penembakan. Kasus yang kedua, yaitu kasus terbunuhnya wartawan Udin dari Harian Umum Bernas tahun 1996. Wartawan Udin atau Fuad Muhammad Syafruddin adalah seorang wartawan dari Harian Bernas yang diduga diculik, dianiaya oleh orang tak dikenal, dan akhirnya ditemukan sudah tewas. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang sudah menyimak video ini dengan baik, dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.